Jika kamu terus menjauh, kami harus mengundang Hailau untuk pergi ke sekte Mist Cloud untuk mencarimu. Xiaoli menepuk bahu Xiaoyan tanpa daya berbicara. Xiaoyan kemudian tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Kakak, kita bisa mengundang ketua Fama dan pemimpin dari klan besar besok. Inilah saatnya untuk membangun faksi yang akan melindungi klan Xiao kita. Xiaoyan menatap kedua saudaranya, kemudian bergumam lagi. Klan Xiao akan mengungguli sekte Mist Cloud dan menjadi penguasa dari Kekaisaran Jama. Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Hari berikutnya, di dalam aula Mansion klan Xiao, para petinggi dari berbagai faksi Kekaisaran Jama telah hadir. Xiaoyan perlahan berdiri dari kursinya menatap semua orang. Karena semua orang telah berkumpul, kita akan mulai membahas beberapa masalah resmi. Sekte Mist Cloud telah hilang dari Kekaisaran Jama. Namun setiap orang juga harus tahu bahwa posisi Kekaisaran Jama kita tidak begitu tinggi di wilayah barat laut benua ini. Dan aku pikir setiap orang harus menyadari beberapa rencanaku. Aku, Xiaoyan, ingin membuat faksi yang lebih kuat lagi. Pandangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat keras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Harapanku untuk mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah untuk setiap orang bergabung dengan aliansi ini. Aula menjadi agak sepi saat suara Xiaoyan terdengar. Tak lama kemudian sebelum Mu Chen terbatuk pelan. Niat Tuan Xiaoyan sepertinya berusaha mengumpulkan beberapa klan besar kita bersama untuk membentuk satu faksi. Izinkan aku mewakili makna kata-kata dari saudara kedua. Dia ingin mengajak semua orang bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya, mulia bersama dan sengsara bersama. Xiaoding tersenyum sedikit saat dia membuka mulutnya untuk berbicara dengan lembut. Ekspresi setiap orang menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar kata-kata Xiaoding. Mereka langsung mengangguk. Xiaoyan dan Xiaoding saling melirik satu sama lain, kemudian dia tertawa pelan. Begitu aliansi terbentuk, kita akan menciptakan sebuah aula yang mengkhususkan diri pada ahli perawatan. Metode Qi dan teknik Dou akan diajarkan di sana. Mata Mu Chen, Nalanji, dan lainnya lebih cerah setelah mendengar ini. Kesejahteraan ini adalah sesuatu yang bisa menarik mereka. Bolehkah aku tahu apa yang harus kita serahkan jika kita bergabung? Nalanji tersenyum dan bertanya dengan sopan. Siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak dapat memperdulikan dirinya sendiri di masa depan. Sebaiknya dia harus memandang aliansi itu sebagai sebuah keluarga. Nalanji dan lainnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoding. Wajah mereka segera menunjukkan sedikit keraguan. Melihat keraguan di mata semua orang, Xiaoding melanjutkan. Aliansi tidak termasuk dalam satu individu. Ini akan menjadi Dewan Tetua yang akan mengambil keputusan tertinggi. Bahkan, pemimpin aliansi hanya bisa mematuhinya. Setelah kita mulai membentuknya, setiap klan akan diberi kursi Dewan Tetua untuk menjadi anggota pendiri. Klan primerku tidak memiliki keberatan. Biarkan aku menjadi tetua pertama di Dewan Tetua yang disebut ini. Haibodong tertawa dengan jernih saat semua orang ragu-ragu. Semua orang merengkuk mulut mereka saat mereka mendengar kata-kata Haibodong. Klan primer pada dasarnya berada dalam perahu yang sama dengan Xiaoyan. Tatapan dingin dan acuh-acuh tiba-tiba tersapu saat semua orang ragu-ragu. Hati mereka menjadi sedikit kedinginan saat mengangkat kepala mereka. Hanya untuk melihat Ratu Medusa di samping Xiaoyan menatap mereka. Mu Chen menghela napas pelan dan tertawa pahit saat dia berkata, karena Hailau telah setuju, klan Muku juga setuju untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Mudah-mudahan Tuan Xiaoyan akan memperlakukan klanmu dengan baik di masa depan. Karena klanmu telah bergabung dengan aliansi, kita adalah keluarga sekarang. Siapapun yang berani menyentuh klanmu harus mendapat izin dariku. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Nalanji juga mengeluarkan senyum pahit saat melihat 2 dari 3 klan besar telah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat ini, kemungkinan air mereka tidak akan bagus di masa depan. Karena memang demikian, klan Nalan kami juga akan setuju untuk bergabung. Xiaoyan juga dengan tenang menghela nafas setelah melihat 3 klan besar setuju. Pandangnya kemudian beralih pada Fama yang memilih untuk tetap diam. Ketua Fama, bolehkah aku tahu pendapatmu? Fama tertawa pahit di dalam hatinya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Teman kecil Xiaoyan, asosiasi alkemis kami berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat, dan asosiasi alkemis tidak dapat memiliki pilihan mereka sendiri. Jadi, Fama menghela napas.
Xiaoyan menyipitkan matanya, meskipun dia tahu bahwa Fama mengatakan yang sebenarnya, dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi alkemis. Ketua Fama, begitu asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi tersebut akan mendukung semua pengeluaran para alkemis. Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan memecahkan suasana tegang. Mata Fama berkedip sedikit, namun sekali lagi dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Aku tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Aku perlu kembali dan berdiskusi dengan beberapa tetua sebelum mengambil keputusan. Ketua Fama, bolehkah aku tahu berapa banyak alkemis tingkat 5 yang dimiliki asosiasi alkemis saat ini? Xiaoyan tersenyum samar sebelum tiba-tiba bertanya. Tidak lebih dari 5, namun aku sendiri sudah berada di puncak tingkat kelima selama bertahun-tahun. Akhir-akhir ini aku memiliki perasaan bahwa aku mungkin bisa mencapai tingkat 6. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar kata-kata Fama. Apakah Ketua Fama benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat ke-6? Senyum di wajah Fama diam-diam ditarik saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dengan anggun namun menolak untuk berbicara. Dia secara alami paling menyadari situasi di tubuhnya sendiri. Selama Ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi, Xiaoyan akan berjanji akan membiarkan asosiasi alkemis memiliki 10 alkemis tingkat 5 dalam waktu 10 tahun. Selain itu, kamu juga akan masuk ke tingkat ke-6 selama periode ini. Mendengar kata-kata Xiaoyan, beberapa suara menghirup udara dingin terdengar. Bahkan Hai Bodong juga menatap Xiaoyan yang tersenyum dengan wajah tertegun. Fama bahkan lebih sadar akan kesulitan dalam meningkatkan tingkat alkemis seseorang. Teman kecil Xiaoyan, meskipun kata-katamu sangat menyentuh hatiku, bukankah itu terlalu tidak realistis? Aku mulai bergabung dengan alkemis pada usia 13 tahun. 7 tahun kemudian, aku sudah mencapai tingkat ke-6. Dengan ini, aku percaya tidak ada orang yang mengira aku mengutarakan omong kosong, bukan? Xiaoyan menjawab dengan lembut. Mata semua orang di aula sedikit menyusut, bahkan membuat wajah Fama takjub. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan telah berhubungan dengan pil obat sejak muda. Beberapa saat kemudian, setelah berpikir sejenak, Fama akhirnya berbicara. Jika teman kecil Xiaoyan benar-benar bisa membiarkan asosiasi alkemis kami memiliki 10 alkemis tingkat 5 dan memungkinkanku menerobos ke tingkat 6, aku akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis ke dalam aliansimu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia telah mengikuti di samping Yaolo selama bertahun-tahun. Dengan ini, dia memiliki keyakinan bisa merawat beberapa alkemis yang luar biasa dalam waktu 10 tahun. Selamat teman kecil Xiaoyan, dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi, kemungkinan besar potensi aliansi akan sulit diukur. Yaolo tersenyum saat berbicara. Xiaoyan juga tersenyum sedikit, tatapannya melirik rasa iri sedikit yang telah merembes keluar dari mata Muchen dan lainnya. Selama 3 klan besar melakukan yang terbaik untuk aliansi, aku, Xiaoyan, juga akan berjanji kepada 3 klan akan memiliki 3 atau lebih elit Douhang setelah 10 tahun. Aku pikir ini akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan merawat 10 alkemis tingkat 5. Muchen, Nalanji, dan sisanya terkejut saat mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan liar saat mereka buru-buru bangkit, menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih pada Xiaoyan. Sementara Jiaolo dan Yaoye juga terguncang oleh janji yang diberikan oleh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, Jiaolo berkata, "Teman kecil Xiaoyan, bolehkah aku tahu, apakah kamu akan bisa membiarkan keluarga kerajaan kami memiliki beberapa elit Douhang dalam 10 tahun jika kita bergabung dengan aliansi?" Semua orang di aula terkejut mendengar kata-kata Jiaolo. Apakah keluarga kerajaan juga berpikir bergabung dengan aliansi? Bahkan Xiaoyan lebih terkejut, tindakan pihak lain berada di luar dugaannya. Aku secara alami akan menyambut pemikiran Jiaolo. Selama keluarga kerajaan bisa mengeluarkan orang yang benar-benar memiliki bakat, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Jiaolo tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Hatinya bagaimanapun menghela napas lega. Mungkin bergabung dengan aliansi ini akan semakin memperkuat posisi keluarga kerajaan mereka. Karena ini adalah aliansi, sudahkah kamu memberinya sebuah nama? Xiaoding tersenyum sedikit. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan. Hanya ada 2 kata atas nama aliansi tersebut. Kita akan menyebutnya Aliansi Yan. Setelah 5 faksi bergabung dengan aliansi, satu persatu di aula diskusi, semua orang perlahan pergi. Xiaoyan juga mengeluarkan napas panjang saat melihat orang terakhir keluar dari mansion klan Xiao.
Akhirnya aku menyelesaikan ini. Ke depan, klan Xiao kita dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Kita bisa dengan tegas memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun, kamu ingin menjadikannya merepotkan. Kamu benar-benar mencari kepahitanmu sendiri. Ratu Medusa yang dari tadi diam, akhirnya melirik Xiaoyan dengan dingin berbicara. Xiaoyan memutar matanya saat melirik Ratu Medusa. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan wanita ini. Dalam hatinya, kekuatan adalah yang terbesar. Tidak peduli topik apa itu. Tatapannya kemudian beralih pada Xiaoli. Kakak, apakah kamu sudah menemukan semua bahan obat yang aku butuhkan? Klan Primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua rumah pelelangannya. Namun itu hanya cukup untuk memperbaiki 2 pil obat saja. Jika kamu gagal, kemungkinan mereka perlu menghabiskan 2 bulan untuk mencarinya. 2 set ya? Seharusnya itu sudah cukup untuk memperbaiki 1 pil obat. Kamu harus mengirimkan ramuan obat itu ke kamarku nanti. Xiaoyan meragu sejenak sebelum berkata. Xiaoli sedikit mengangguk, kemudian mendorong kursi roda Xiaoding dan meninggalkan Xiaoyan dan Ratu Medusa. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan mereka berdua. Dia langsung mengalihkan tatapannya ke arah Ratu Medusa. Terima kasih banyak. Ucapan terima kasih ini wajar, karena Ratu Medusa bersedia datang untuk memegang benteng untuknya. Aku hanya ingin datang untuk membunuh. Sayangnya itu tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Ratu Medusa hanya menanggapi dengan samar saat menghadapi ucapan terima kasih Xiaoyan. Xiaoyan, Yaoyan yang telah kamu berikan kepadaku telah lama habis. Sekarang setelah luka-lukaku benar-benar pulih, kamu harus segera bergegas untuk memperbaikinya lagi. Jian yang telah mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiaoyan tersenyum saat melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Jian. Baiklah, aku akan segera memperbaikinya. Kamu sedikit rakus. Kamu harus cepat. Aku dapat merasakan bahwa aku sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan sejumlah besar energi. Jika tidak, aku akan tertidur. Jian merajut alisnya yang kecil. Xiaoyan dan Ratu Medusa terkejut saat mendengar ini. Sesaat kemudian, mereka saling bertukar pandang dan berkata, sepertinya dia akan menerobos. Kamu dapat yakin bahwa aku akan membantumu, tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang kamu butuhkan. Xiaoyan mencubit wajah kecil Jian. Dia tidak bisa menahan tawa saat melihat Jian berulang kali menginginkan wajahnya untuk menghindar. Kesepakatan 1 tahun kita akan tiba setelah 1 bulan sampai 2 bulan. Xiaoyan tiba-tiba melirik Ratu Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Jian. Tahukah kamu adalah orang yang pertama mati di tanganku setelah aku mengkonsumsi pil pemulihan roh? Atau apakah menurutmu saat ini kamu bisa bersaing denganku? Xiaoyan tertawa pahit saat mendengar kata-kata Ratu Medusa. Aku sadar akan hal ini, namun ada kesepakatan dan aku tentu saja tidak akan melanggar kesepakatan itu. Apalagi dari caramu mengumpulkan semua bahan obat dari segala tempat, tampaknya kamu juga sangat menantikannya. Mata Ratu Medusa sangat dingin saat melihat Xiaoyan. Dia segera menarik tangan Jian, membalikkan badannya dan berjalan keluar dari aula. Bahan-bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Jian. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki bahan obat, tidak perlu repot. Kamu bisa memberitahuku dan aku akan menyerangmu. Tentu saja jangan anggap ratu ini memiliki perubahan hati. Hanya saja aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Pandangan tertegun muncul di mata Xiaoyan saat melihat Ratu Medusa yang telah pergi. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Wanita ini